Awalnya, ibu ini membujuk pacar putrinya untuk berbaikan. Namun, sang ibu tak menduga, ternyata pacar putrinya tidak hanya tampan, sosok pria yang lembut dan nyaman. Membuat ibu ini merasakan kembali arti hidup hingga diam-diam dia mulai selingkuh dengan pacar putrinya. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Kisah ini dimulai dengan sepasang lansia. Sang istri bernama Maya dan suaminya bernama Thomas. Mereka berdiri di luar menunggu taksi untuk mengantar mereka ke stasiun kereta karena mereka akan pergi ke London untuk mengunjungi rumah putra mereka. Mereka naik kereta, melakukan perjalanan, dan akhirnya tiba di rumah putra mereka. Bob dan istrinya, Sarah, membuka pintu dengan senyum hangat, jelas senang melihat mereka. Bahkan sebelum Bob sampai di rumah, Thomas bertemu dengan seorang pria bernama Darren. Dia adalah tukang yang bekerja merenovasi bangunan di halaman rumah putra mereka. Sejak awal, Darren tampak seperti tipe orang yang ramah namun agak murung. Semua orang langsung merasa cocok dengannya. 1 jam kemudian, Bob akhirnya muncul. Dia menyapa orang tuanya dengan cepat, tetapi terlihat jelas dia sedang terburu-buru. Dia menarik istrinya, Sarah, dan segera pergi lagi, mengatakan bahwa dia memiliki urusan penting yang harus diurus. Jadi, Thomas tinggal di belakang, mengobrol dan bercanda dengan Darren, sementara Maya berjalan-jalan sendirian, menikmati suasana tenang di sekitar taman, mengagumi bunga dan tanaman seolah-olah dia berada di dunianya sendiri. Keesokan paginya, Bob mengajak orang tuanya mengunjungi saudara perempuannya, Bonnie. Bonnie bercerai dan tinggal sendirian dengan putranya, Alex. Segera, kita menyadari bahwa Thomas tampak tidak sehat. Kesehatannya tampak rapuh dan wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Maya, di sisi lain, masih terlihat sehat dan awet muda, seolah waktu belum benar-benar menyentuhnya. Semua orang berkumpul dan mereka akhirnya mengadakan acara kumpul keluarga yang hangat. Kita bisa merasakan betapa bahagianya mereka memiliki Thomas dan Maya di sekitar mereka. Tetapi begitu malam tiba, semua orang pergi ke kamar masing-masing untuk tidur. Saat itulah keadaan berubah. Thomas tiba-tiba terlihat jauh lebih buruk. Dia tidak bisa berbicara. Dia hampir tidak bisa bernapas dan saat Bob melihatnya seperti itu, hatinya langsung berdebar kencang. Dia segera memanggil ambulans. Mereka membawanya ke rumah sakit secepat mungkin. Namun sayangnya, Thomas mengalami serangan jantung dan meninggal dunia di sana. Setelah pagi itu, Bob memutuskan ibunya tidak boleh tinggal sendirian. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia bisa tinggal bersamanya agar tidak merasa kesepian setelah kematian suaminya. Namun begitu istrinya, Sarah, mendengar ini, suasana hatinya langsung berubah. Wajahnya berubah, suaranya menjadi keras, dan tiba-tiba rumah itu dipenuhi teriakan. Pertengkaran itu cepat menjadi kacau. Bob mencoba menenangkannya dan memperbaiki keadaan, tetapi Maya mendengar semuanya, setiap kata, setiap teriakan, dan itu menghancurkan hatinya. Jadi, dia diam-diam bangkit, keluar rumah, dan berjalan-jalan jauh untuk berpikir. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus lakukan dengan hidupnya sekarang. Berpikir menjadi beban tinggal di rumah putranya, dia berniat pergi ke rumah putrinya, tapi dia benar-benar lupa jalan. Seolah-olah jalanan telah berubah menjadi labirin. Dia terus bertanya arah kepada orang-orang, berkeliaran untuk waktu yang terasa sangat lama sampai akhirnya dia sampai di rumah Bonnie. Bonnie membuka pintu dan langsung melihat kesedihan di mata ibunya. Dia bertanya ada apa, dan Maya menjelaskan bahwa dia tidak nyaman tinggal di rumah Bob. Anak-anak berisik, rumahnya berantakan, dan pertengkaran antara Bob dan Sarah tidak pernah berhenti. Bonnie, yang berhati lembut dan penyayang, langsung berkata, untuk tinggal dengannya saja. Setidaknya mereka akan saling menemani. Dia juga memberitahu ibunya bahwa dia bisa membantu menjaga Alex saat dia bekerja. Maya langsung setuju dengan ide itu. Malam itu, Bonnie berdandan untuk pergi menemui pacarnya. Maya bertanya siapa pacarnya. Tapi Bonnie hanya tersenyum dan berkata, ibunya akan segera bertemu dengannya. Malam pun tiba. Karena Bonnie masih belum pulang, Alex tidur di kamar neneknya. Beberapa saat kemudian, Maya mendengar suara-suara di luar. Dia berjalan ke jendela, mengintip, dan melihat Bonnie duduk bersama pacarnya dan mendengar kabar mengejutkan. Pria yang bersamanya adalah Darren, tukang yang sama yang bekerja di rumah Bob.
Dari raut wajah mereka, jelas percakapan itu tidak berjalan dengan baik. Ketegangan meningkat dan tiba-tiba mereka bertengkar hebat. Darren mencoba mendorong hubungan lebih jauh dari yang diinginkan Bonnie. Bertindak seolah-olah Bonnie hanya ada untuk kesenangannya, bukan seseorang yang dia hormati. Bonnie menolak, mengatakan kepadanya bahwa dia ingin diperlakukan seperti pasangan sejati, bukan sekadar hubungan singkat. Darren kehilangan kesabarannya. Wajahnya berubah. Dia membentak dan pergi dengan marah ke malam hari. Setelah Maya melihat pertengkaran hebat di luar, dia langsung pergi ke Bonnie untuk menenangkannya. Bonnie akhirnya menceritakan rahasia menyakitkan yang selama ini disembunyikannya. Darren sebenarnya sudah menikah dan memiliki seorang putra. Itulah mengapa dia menolak untuk menikahinya secara resmi. Mendengar itu membuat hati Maya hancur, dan dia dengan lembut memberitahu putrinya bahwa dia harus benar-benar menjauh dari pria itu. Ibunya bersikeras bahwa Bonnie pantas mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik, tetapi Bonnie menolak. Dia mengatakan dia benar-benar mencintai pria itu, karena dialah satu-satunya yang mendukungnya setelah perceraiannya. Dia mengatakan Darren membantunya merasa hidup kembali, meskipun dia miskin dan hanya bekerja sebagai tukang untuk biayai putranya. Dia memberitahu Maya bahwa dia benar-benar membutuhkannya dalam hidupnya. Bonnie kemudian meminta ibunya untuk berbicara dengannya dan mendapatkan kebenaran langsung darinya. Jadi keesokan paginya, Maya pergi ke rumah Bob. Darren melihatnya, menyapanya dengan sopan, dan meminta maaf atas apa yang terjadi malam sebelumnya. Maya duduk bersamanya, menceritakan tentang hidupnya, dan menceritakan lebih banyak tentang masa lalu Bonnie. Dia bahkan menunjukkan foto-foto masa kecil Bonnie kepadanya. Entah bagaimana, mereka berdua akhirnya tertawa bersama seperti teman lama. Maya kemudian kembali ke rumah Bonnie, tetapi keesokan harinya, dia kembali lagi ke tempat Bob. Darren ada di sana bekerja seperti biasa. Maya menyiapkan sarapan dan teh untuknya dan membawanya sendiri. Mereka mulai berbicara lagi dan Maya bersikeras agar dia berhenti membiarkan Bonnie menunggang kuda karena dia takut sesuatu akan terjadi padanya. Tapi Darren hanya tersenyum dan berkata bahwa putrinya adalah wanita yang kuat. Dia dewasa, mandiri, dan dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dia lebih memahami kehidupan daripada kita berdua. Kemudian, secara mengejutkan, Darren mengajak Maya minum di luar rumah. Mereka berjalan bersama dan ada getaran romantis yang aneh mulai terbentuk. Sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan Maya. Untuk sesaat, dia melupakan permintaan Bonnie. Dia mulai merasakan emosi yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Dan saat dia berjalan di sampingnya, tenggelam dalam pikirannya sendiri, dia hampir jatuh. Darren menangkapnya tepat waktu, menahannya agar tidak jatuh, tetapi Maya tersadar dengan cepat. Karena terkejut, dia secara naluriah mendorongnya menjauh. I'm so sorry, I didn't know. Keesokan harinya, Maya mulai lebih memperhatikan penampilannya, pakaian, riasan, rambut, semuanya. Dia berusaha keras seperti yang belum pernah dilakukannya selama bertahun-tahun. Bonnie langsung menyadarinya dan bingung dengan perubahan mendadak ini. Dia menyarankan agar mereka pergi bersama ke pusat seni, agar Maya bisa bersantai, bertemu orang-orang seusianya, dan menjernihkan pikirannya. Saat mereka berbicara, Maya tiba-tiba bertanya, apakah putrinya masih mencintai Darren, dan Bonnie menghela napas dan berkata hampir mustahil untuk melupakannya. Mereka kemudian pergi ke pusat seni, dan Maya bertemu beberapa orang seusianya. Seorang pria bernama Cross tampak sangat tertarik padanya. Dia bahkan mengundangnya makan siang di sebuah restoran. Bonnie mendorong ibunya untuk pergi dan menikmati waktu luangnya, tetapi Maya menolak tawaran itu. Keesokan harinya, Maya mengunjungi rumah Bob lagi. Darren sedang bekerja di luar dan Maya membawakannya sarapan sambil duduk di dekatnya dan menggambar, karena dia suka membuat sketsa. Darren memperhatikannya sejenak dan memuji Maya sebagai orang yang istimewa. Mendengar itu, hati Maya melunak secara berbahaya. Maya tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya dan memintanya untuk bergabung dengannya di kamarnya. Darren membeku. Dia terkejut, tetapi dia bisa melihat betapa rentannya emosi Maya, dan alih-alih pergi, Darren membuat kesalahan dengan ikut dengannya. Saat itu, Bob dan Sarah sedang pergi dan anak-anak sedang sekolah. Maya merasa benar-benar aman, benar-benar bebas, dan benar-benar terbawa suasana. Apart from the undertaking.
Ketika dia kembali ke rumah Bonnie sore itu, dia merasakan kebahagiaan aneh yang bersinar di dalam dirinya, hampir seperti hidupnya telah dimulai kembali setelah terhenti selama bertahun-tahun. Bonnie langsung menyadarinya. Dia melihat kecerahan di mata ibunya dan upaya ekstra yang tiba-tiba dia lakukan untuk penampilannya. Bonnie sebenarnya sangat senang pada awalnya, berpikir ibunya akhirnya keluar dari kesedihan yang telah menenggelamkannya sejak suaminya meninggal. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa alasan sebenarnya Maya tiba-tiba sangat peduli dengan penampilannya adalah untuk Darren, pacar putrinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Bonnie bertanya kepada ibunya apa pendapatnya tentang Darren. Dia ingin tahu apakah Maya telah berbicara dengannya dan mencari tahu apakah dia benar-benar mencintainya atau tidak. Namun Maya menghindari pertanyaan itu dan mengatakan bahwa kesempatan itu tidak pernah muncul. Dia meminta putrinya untuk memberikan waktu kepadanya agar bisa berbicara dengan Darren dengan baik. Kemudian, ia dengan lembut menyarankan agar Bonnie melepaskan Darren, bahwa ia akan menemukan seseorang yang lebih baik pada akhirnya. Hal ini langsung membuat Bonnie marah. Ia kesal dan mengatakan kepada ibunya bahwa ia mencintai Darren dan tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Tidak lama kemudian, Darren muncul di rumah Bonnie. Bonnie memeluknya erat-erat, meminta maaf atas pertengkaran mereka sebelumnya. Ia benar-benar melupakan semua yang telah Darren lakukan padanya. Dan sementara mereka berdua bermesraan, Maya berdiri di sana mengamati, kecemburuan terlihat jelas di matanya. Bonnie senang Darren kembali padanya, sementara Maya memaksakan senyum pahit, meminta izin untuk pergi, dan berjalan keluar, tetapi ia tidak pergi jauh. Ia akhirnya mengamati mereka secara diam-diam melalui jendela, dan melihat mereka berdekatan hanya semakin menyulut api di dalam dirinya. Pikirannya mulai berputar-putar. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia juga membutuhkan Darren dalam hidupnya. Keesokan harinya, Maya langsung pergi ke rumah Bob dan meminta Darren untuk bertemu dengannya di kamarnya lagi. Dan ya, Darren datang kepadanya sekali lagi. Maya merasakan kebahagiaan yang luar biasa, jenis kebahagiaan yang belum pernah ia alami sepanjang hidupnya. Ia merasa hidup selama momen kebersamaan mereka. Darren curhat kepadanya tentang masalah keuangannya. Ia menjelaskan bahwa ia berhutang banyak dan itulah mengapa ia bekerja untuk putra Maya. Maya langsung mengatakan bahwa ia dapat membantunya dengan apapun yang dibutuhkan. Sementara itu, Bonnie pergi ke rumah saudara laki-lakinya, Bob, berharap bertemu Darren di sana. Namun, ia malah menemukan Bob di rumah sedang menghadapi krisis serius. Bob mengatakan kepadanya bahwa ia tenggelam dalam hutang dan perlu menjual rumahnya secepat mungkin. Ia belum memberitahu istrinya karena istrinya telah melakukan kesalahan besar dengan membuka toko di waktu yang sama sekali salah, yang memperburuk situasi mereka. Saat mereka berbicara, Bonnie memperhatikan buku sketsa ibunya di dekatnya. Ketika ia membukanya, ia terkejut. Di dalamnya terdapat gambar-gambar detail Darren, halaman demi halaman, digambar dengan sempurna, dan tiba-tiba semuanya menjadi jelas di benaknya. Bonnie mulai menyadari bahwa ibunya mungkin melakukan sesuatu yang sangat salah dengan pria yang dicintainya. Dia memberitahu Bob dan menertawakannya. Dia memberitahu Bonnie bahwa ibunya suka menggambar dan membuat sketsa apapun yang ada di depannya, tidak lebih dari itu. Tapi Bonnie tidak mempercayainya. Dia tahu perilaku ibunya telah berubah. Dia tahu betapa anehnya tingkah laku ibunya, dan sekarang dia memiliki bukti yang jelas di depan matanya. Pikirannya kacau. Dia mencoba menenangkan diri, tetapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa pacarnya dan ibunya menyembunyikan sesuatu darinya. Bob menyuruhnya untuk tidak panik dan berjanji akan mengawasi ibunya sendiri. Namun, Bonnie memutuskan dia membutuhkan jawaban, dan dia ingin mendapatkannya secara langsung. Dia berencana untuk bertemu Darren di luar rumah, dan bahkan mengundang Cross untuk bergabung dengan mereka dan ibunya. Saat bertemu, Bonnie memberitahu Darren bahwa saudara laki-lakinya, Bob, terpaksa menjual rumah. Darren sangat kesal karena sekarang dia akan kehilangan pekerjaannya, dan dia tidak tahu bagaimana dia akan mendapatkan pekerjaan lagi, terutama dengan semua hutang yang menumpuk. Bonnie mencoba menghiburnya dan memberitahu dia dan ibunya bahwa dia dan Bob akan pindah ke rumah mereka yang lebih kecil. Dan dia bahkan menawarkan tempat tinggal kepada Darren. Darren mengatakan akan memikirkannya. Kemudian dia mendekat, memberi Bonnie ciuman singkat, dan pergi. Maya melihat kejadian itu, dan rasa cemburu menghantamnya seperti pukulan. Dia tidak tahan dan langsung pergi, merasa mual. Kemudian di rumah,
Bonnie dengan gembira memberitahu ibunya bahwa Darren setuju untuk pindah bersamanya dan bahwa dia akhirnya akan meninggalkan istrinya. Keesokan harinya, Bob memanggil ibunya dan menghadapinya. Dia sekarang tahu segalanya, hubungannya dengan Darren, fakta bahwa dia mengkhianati putrinya sendiri, dan bahwa dia melakukan semua ini di bawah atapnya. Dia sangat marah. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus kembali ke rumah lamanya, dan bahwa dia tidak menginginkan kekacauan ini di rumahnya. Sesaat kemudian, Darren tiba, dan Bob juga langsung menghampirinya. Dia menuduhnya mengabaikan pekerjaannya dan sibuk dengan hal-hal lain. Bob kemudian pergi dengan marah, meninggalkan Darren dan Maya sendirian di rumah. Maya, yang masih putus asa, meminta Darren untuk mendekat. Tetapi sebelum sesuatu terjadi, dia menghentikan dirinya sendiri dan mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat. Kemudian dia mengajukan tawaran yang menurutnya akan menyelesaikan semuanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia bisa melunasi semua utangnya dan merawatnya jika dia meninggalkan segalanya dan menikahinya. Darren menatapnya dan akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bersamanya untuk bersenang-senang. Tidak lebih dari itu. Dia tidak menginginkan uangnya dan dia tidak akan menghancurkan hidupnya atau kehilangan istri dan anaknya karena wanita itu. Maya mendengar setiap kata dan penyesalan langsung menghantamnya. Darren, marah dan frustrasi, mulai menghancurkan dan merusak properti yang telah dia kerjakan selama berminggu-minggu. Maya mencoba menenangkannya, mengingatkannya bahwa dia memilihnya daripada anak-anaknya, tetapi dia tidak mendengarkan. Keesokan harinya, Maya mencapai titik puncaknya. Dia mengambil pisau, kewalahan oleh semua yang telah dia lakukan dan semua yang telah dia hilangkan. Tetapi sebelum dia dapat melakukan sesuatu yang berbahaya, Bonnie bergegas masuk dan menghentikannya. Dia memberitahu ibunya bahwa dia tidak membutuhkan Darren. Dan kemudian dia akhirnya mengatakan semua yang selama ini dia pendam. Bahwa Maya selalu egois, selalu mengutamakan dirinya sendiri bahkan ketika Bonnie masih kecil. Maya menangis dan memohon maaf kepada putrinya. Keesokan harinya, Maya mengemasi tasnya dan pergi ke rumah putranya, Bob. Dia memberitahu Bob bahwa dia akan kembali ke rumah lamanya. Kemudian dia naik kereta sendirian dan kembali ke kehidupan yang telah dia tinggalkan. Dia duduk di sana dengan hati yang hancur, tanpa suami, tanpa anak di sisinya, dan Darren benar-benar menghilang dari hidupnya. Dia menyadari betapa kesepiannya dia sebenarnya. Dan di saat hening di kereta itu, dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia pantas menerima konsekuensinya. Dia membiarkan keegoisannya menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Dan film berakhir.